Oke guys, kita lanjut episode ke-7 drama Vincenzo. Jadi di episode sebelumnya itu semua orang di persidangan ini dibuat terheran karena si Vincenzo masuk sebagai saksi spontannya si Nona Chaeyoung. Nah sebelumnya itu ternyata si Vincenzo sudah merencanakannya dengan Nona Chaeyoung. Mereka berencana si Vincenzo jika ingin menjadi saksi spontan dia harus bisa masuk di dalam perkara ini guys. Rencana mereka adalah si Vincenzo memukuli tim peneliti-peneliti dari kimia bubble ini. Dan saat dia memukuli tim peneliti ini, dia mendapatkan handphone dari kepala tim peneliti ini. Dan ini menjadi salah satu bukti mereka di persidangan ini guys. Terus di sini terlihat banget Nona Choi dan Jang Jun itu sangat kesal dan benar-benar marah guys. Sampai dia itu emosi dan mengatakan bahwa dia tidak menerima si Vincenzo sebagai saksinya dari penggugat. Tapi walaupun si Nona Choi berkata seperti itu, tetap saja si Vincenzo mengatakan apa yang sudah dia ketahui dari tim peneliti-peneliti yang dia pukulin itu guys. Padahal dia di sini itu belum disumpah sebagai saksi. Terus selanjutnya mereka membawa salah satu tim medis yang bisa mematahkan pernyataan dari dokter suruhannya si kimia bubble ini atau si grup bubble ini guys. Dan ternyata tim medis itu adalah istri dari dokter yang si grup bubble swap ini guys. Nah sebelumnya si Vincenzo ini menyelidiki kehidupan pribadi dari dokter grup bubble ini. Dia memberikan laporan tentang dana penggelapan si dokter ini kepada istrinya. Dan dia juga mengatakan bahwa si dokter ini sudah berselingkuh di belakang istrinya. Nah karena istrinya ingin membalas dendam suaminya ini, dia mau menjadi saksi di persidangan ini guys. Namun dia memiliki satu syarat juga, dia mau diajak nonton opera sama si Vincenzo. Istri si dokter ini juga salah satu dokter kanker guys. Nah saat si istri dokter ini memberikan kesaksiannya, langsung seketika keadaan di persidangan itu langsung kacau guys. Sampai-sampai si hakim itu bingung bagaimana untuk menenangkan semua orang yang ada di persidangan ini. Karena si istri dan dokter ini mereka berantem sebagai saksi dari kedua belah pihak guys. Sampai-sampai mikrofon itu dibanting ke suaminya, yaitu dokter suruhan grup bubble ini. Wah benar-benar kacau. Strategi Vincenzo dan Nona Chaeyoung benar-benar jenius banget guys. Terus atas keberhasilan persidangan mereka ini guys, si Nona Chaeyoung ingin mengabulkan apapun yang diminta oleh si Vincenzo. Dan ternyata si Vincenzo ini meminta ingin dibuatkan jas. Dan jas yang dia minta ini adalah jas mahal guys. Nah setelah mereka sampai di butik ini ada kejadian lucu guys. Jadi saat si Vincenzo mencoba beberapa jas buatan dari si butik ini, malah si Nona Chaeyoung itu tertidur di saat si Vincenzo asik mencoba pakaiannya. Sehabis dari butik ini, si Nona Chaeyoung juga memberikan sebuah pena kepada Vincenzo sebagai ucapan terima kasih atas kesuksesan mereka ini. Dan tampaknya guys, kedekatan mereka di setiap episode itu semakin terlihat ya. Terus kembali lagi ke si Jang Jun dan Pak Jang. Si Jang Jun menyuruh si Pak Jang ini untuk memanggil media dan mengakui kesalahan mereka. Dan mereka akan memberikan uang kompensasi kepada korban-korban juga guys. Dan si Jang Jun juga memberikan hukuman kepada si Nona Choi dan Pak Han. Dia membawa mobil dengan kecepatan 200 km yang membuat si Nona Choi dan Pak Han ini ketakutan di dalam mobil itu guys. Terus sesampainya di sebuah tempat, dia keluar dan memukul kaca mobilnya guys. Wow, benar-benar emosinya Jang Jun meledak ya guys. Dia juga memarahi si Nona Choi ini dan Pak Han karena kerja mereka tidak becus. Dan dia menyuruh mereka berdua untuk menghancurkan hidupnya si Nona Chaeyoung. Dan untuk Vincenzo, dia ingin mengurusnya sendiri guys. Sehabis si Nona Choi kena marah dari si Jang Jun, dia langsung memarahi bawahan-bawahannya yang ada di firma hukum Wusang ini. Kemudian lanjut ke penyewa-penyewa ini. Mereka sedang menjenguk teman si biksu ini. Dan di sini Pak An lagi-lagi kagum kepada si Vincenzo guys. Terus di sini juga si Vincenzo mengatakan ingin mengajak si penyewa-penyewa ini untuk rapat mengenai pemindahan mereka. Tapi tampaknya guys, muka-muka si penyewa ini seperti tidak setuju dengan apa yang dikatakan si Vincenzo. Terus malamnya, si Vincenzo ketemu dengan tim konstruksi bubble. Ketua tim konstruksi bubble ini mengatakan bahwa penghancuran plaza ini tidak bisa ditunda lagi, karena dia bisa dipecat jika tidak dihancurkan dalam sepekan. Kemudian balik lagi ke si Nona Choi guys. Dia pergi dengan Pak Han menemui ketua jaksa Nang Dongbu. Dia ingin meminta pertolongan ketua jaksa ini.
Namun kenyataannya si ketua jaksa ini tidak mau menerima permintaan mereka, malah dia mengancam kalau si Nona Choi berkata seperti ini lagi, dia akan mempenjarakan mereka semua. Yang sabar ya Nona Choi. Terus sehabis pulang ketemu dengan tim konstruksi bubble, si Vincenzo mendengarkan suara aneh dari sebuah toko. Saat dia menyelidikinya, ternyata ada seseorang yang berpenampilan aneh. Dan seseorang ini adalah anak salah satu penyewa gedung itu, guys. Di sini ekspresinya Babang Vincenzo itu benar-benar lucu, guys. Ternyata sekelas mafia seperti Vincenzo bisa ketakutan dengan penampilan yang seperti ini, guys. Terus lanjut lagi, si Vincenzo mendapatkan telepon dari Pak Cho, pemilik gedung itu. Dia mengatakan bahwa arsitektur dari Tokyo akan melihat langsung keadaan gedung tempat penyimpanan emas ini, guys. Namun sangat disayangkan karena keadaan basement tempat penyimpanan emas ini sangat buruk, jadi kemungkinan besar tidak bisa masuk ke dalam penyimpanannya, guys. Terus lanjut lagi ke si Pak Jang dan Jang Jun, guys. Tiba-tiba si Pak Jang mengungkit tentang kematian ayahnya saat itu. Dan ternyata, guys, yang membunuh ayah mereka itu adalah si Jang Jun sendiri. Karena si Jang Jun ini benci sekali kepada ayahnya yang telah berselingkuh, dan dia ingin menjadi penerus dari grup bubble ini. Dan dokter suruhan si Jang Jun ini ternyata dokter yang memberikan pernyataan di persidangan yang tadi juga, guys. Dan di sini kita bisa lihat sama-sama, guys, kalau si Pak Jang ini juga takut dia akan dibunuh seperti ayahnya sebelumnya. Terus balik lagi ke si Vincenzo, guys. Jadi karena dia tidak punya pilihan, dia tetap ingin mengulur waktu untuk penghancuran gedung plaza ini. Dan ternyata 4 hari yang lalu, si pengemis yang karakter baru yang Mimin katakan di episode sebelumnya, dia memberikan informasi tentang keberadaan emas yang ada di gedung ini kepada penyewa-penyewa yang ada di gedung plaza ini, guys. Dan inilah yang membuat penyewa-penyewa ini tidak mau pindah dari gedung ini. Terus karena si Vincenzo tidak tahu alasannya, dia marah-marah di firma hukumnya ayahnya Sayong. Tapi lucunya, guys, si Vincenzo ini marah dalam bahasa Itali. Terus saat si Vincenzo marah-marah seperti ini, tiba-tiba datang 2 orang polisi untuk menangkap si Nona Chayong. Dan polisi yang 2 ini adalah suruhannya si Nona Choi, ingin menghancurkan reputasi si Nona Chayong. Terus saat berada di kantor polisi, si Nona Chayong meminta pertolongannya si Vincenzo agar mengeluarkan dia, karena jika dia tidak dikeluarkan dalam waktu 2 hari, guys, reputasi dia bisa langsung hancur. Namun di sini itu ada adegan so sweet, guys. Jadi si Nona Chayong ini memeluk si Vincenzo dari dalam jeruji besi. Adegan yang so sweet ya, guys. Terus si Vincenzo langsung pergi menemui Nona Choi dan memberikan tawaran jika si Nona Choi mengeluarkan si Nona Chayong, dia akan memujuk ketua jaksa Nam Dong-bu untuk si Nona Choi. Namun tampaknya teman-teman, di sini Nona Choi belum bisa percaya sepenuhnya kepada si Vincenzo. Karena si Vincenzo tidak main-main, besok harinya dia langsung pergi menemui si ketua jaksa ini. Nah, ketua jaksa ini memiliki seorang putra yang ingin dikirim ke Liga Eropa. Dan kebetulan saat itu pelatih si Rossi itu ada di Korea. Dan pelatih Rossi ini berasal dari Italia. Salah satu temannya si Vincenzo juga, guys. Jadi dia menggunakan cara ini untuk membuat si ketua jaksa ini menerima permintaan si Nona Choi. Lalu si ketua jaksa ini menelpon si Nona Choi, terus si Nona Chayong langsung dibebaskan dari penjara. Nah, habis si Nona Chayong dibebaskan, dia penasaran bagaimana cara si Vincenzo mengeluarkan dia. Terus saat si Vincenzo mengatakan caranya, malah si Nona Chayong ini mengejek dia dengan sebutan mafia-mafia, padahal mereka sedang berada di kantor polisi, guys. Nah, terus selanjutnya si Vincenzo memiliki rencana lagi untuk mengulur penghancuran gedung ini. Dia berencana membuat adegan rekayasa dengan cara menyuruh tim konstruksi grup bubble ini mempropagandakan penyewa-penyewa di gedung plaza ini. Namun, karena dia tidak ingin penyewa ini terluka, dia menyuruh sekelompok orang yang menyamar sebagai penyewa-penyewa plaza ini yang bisa dipukulin juga, guys. Dan dia berencana adegan rekayasa ini disebarkan ke publik. Dan yang dia suruh untuk merekam adegan ini adalah anak salah satu penyewa gedung ini juga, guys. Namun sekelompok orang yang disuruh oleh si Vincenzo ini di tengah perjalanan, mereka disuruh kembali untuk mengetes kesehatan karena ada salah satu di antara mereka yang terkena penyakit. Terus di akhir episode ini adalah adegan terlucu, guys. Jadi si Vincenzo memberikan tanda kepada tim konstruksi ini untuk memukuli orang-orang yang berbaju merah saja. Dan saat itu Pak An sedang keluar dan dia berbaju merah. Si tim konstruksi ini langsung memukuli si Pak An.
Nah, terus saat si penyewa-penyewa ini tahu Pak An dipukulin, mereka bersatu untuk melawan tim konstruksi ini. Dan akhirnya yang menang adalah si penyewa-penyewa ini, guys. Dan rencana si Vincenzo kali ini gagal total, guys. Dan apa selanjutnya yang akan direncanakan si Vincenzo untuk gedung plaza ini, kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.